Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama di malam nuzulul Quran. Dikutip dari Tribun Jateng, Muhammad Khairu Anas. Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama di malam nuzulul Quran. Malam ini umat Islam akan menyambut datangnya malam nuzulul Quran, yakni malam ke-17 Ramadan. Malam nuzulul Quran adalah malam di mana Al-Quran diturunkan. Hal ini sesuai dengan petunjuk dari Quran surat Al-Baqarah ayat 185, yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Terkait malam nuzulul Quran, ada beberapa pandangan ulama terkait turunnya Al-Quran. Pandangan pertama, Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar dalam jumlah dan bentuk yang utuh dan komplit diturunkan ke langit dunia, sama al-dunya. Setelah itu dari langit dunia Al-Quran diturunkan ke bumi secara bertahap sesuai kebutuhan selama 20, 23, 25 tahun. Pandangan kedua, Al-Quran diturunkan ke langit dunia selama 20 malam Lailatul Qadar. Dalam 20 tahun Lailatul Qadar hanya turun sekali dalam setahun. Setelah itu dibacakan kepada Nabi Muhammad SAW sesuai kebutuhan. Pandangan ketiga, Al-Quran turun pertama kali pada malam Lailatul Qadar. Selanjutnya, Al-Quran diturunkan ke bumi secara bertahap dalam waktu berbeda-beda. Pandangan pertama paling masyhur atau populer dan didukung banyak ulama. Pandangan ini juga diperkuat banyak hadis sahih. Pandangan kedua dipelopori oleh Al-Muhatil dan Abu Abdillah Al-Halimi dalam kitab Minhaj, juga Al-Mawardi dalam tafsirnya. Sedangkan pandangan ketiga dikemukakan oleh Al-Syaibi. Terlepas dari ketiga pandangan tersebut, semua sepakat bahwa malam nuzulul Quran adalah malam yang istimewa. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya umat Islam memperbanyak doa dan kembali mengingat peristiwa bersejarah itu. Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama di malam nuzulul Quran. Kisah perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu untuk kali pertama tertulis dalam buku Fathul Bari, penjelasan kitab Sahih Al-Bukhari jilid 1, penerjemah Gazirah Abdi Ummah di halaman 37. Dalam buku itu diceritakan lengkap bagaimana situasi dan kondisi Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama. Dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata, pertama turunnya wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara mimpi yang benar waktu beliau tidur. Biasanya mimpi itu terlihat jelas oleh beliau seperti jelasnya cuaca pagi. Semenjak itu hati beliau tertarik hendak mengasingkan diri ke Gua Hira. Di situ beliau beribadah beberapa malam tidak pulang ke rumah istrinya. Untuk itu beliau membawa perbekalan secukupnya. Setelah perbekalan habis, beliau kembali kepada Khadijah untuk mengambil perbekalan secukupnya. Kemudian beliau kembali ke Gua Hira, hingga suatu ketika datang kepadanya kebenaran atau wahyu, yaitu sewaktu beliau masih berada di Gua Hira. Malaikat datang kepadanya lalu berkata, "Bacalah." Jawab Nabi, "Aku tidak bisa membaca." Kata Nabi selanjutnya menceritakan, "Aku ditarik dan dipeluknya sehingga aku kepayahan, kemudian aku dilepaskannya dan disuruhnya pula membaca." "Bacalah," jawabku, "aku tidak bisa membaca." Aku ditarik dan dipeluknya sampai aku kepayahan. Kemudian aku dilepaskan dan disuruh membaca.
"Bacalah," katanya. Aku jawab, "Aku tidak bisa membaca." Aku ditarik dan dipeluk untuk ketiga kalinya. Kemudian dilepaskan seraya berkata, "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah demi Tuhanmu yang maha mulia." Setelah itu Nabi pulang ke rumah Khadijah binti Khuwailid lalu berkata, "Selimuti aku, selimutilah aku." Siti Khadijah menyelimutinya hingga hilang rasa takutnya. Kata Nabi kepada Khadijah setelah dikabarkan semua kejadian yang dialami itu, "Sesungguhnya aku cemas atas diriku akan binasa." Khadijah menjawab, "Jangan takut, demi Allah, Tuhan tidak akan membinasakan kamu. Kamu selalu menyambung tali persaudaraan, membantu orang yang sengsara, mengusahakan barang keperluan yang belum ada, memuliakan tamu, menolong orang yang kesusahan karena menegakkan kebenaran." Setelah itu Khadijah pergi bersama Nabi menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, yaitu anak paman Khadijah yang telah memeluk agama Nasrani pada masa jahiliyah itu. Dia pandai menulis buku dalam bahasa Ibrani. Maka disalinlah kitab Injil dari bahasa Ibrani seberapa dikehendaki Allah dapat disalin. Usianya telah lanjut dan matanya telah buta. Khadijah berkata kepada Waraqah, "Wahai anak pamanku, dengarkan kabar dari anak saudara Muhammad ini." Kata Waraqah kepada Nabi, "Wahai saudaraku, apa yang telah terjadi atas dirimu?" Nabi menceritakan kepadanya semua peristiwa yang telah dialaminya. Berkata Waraqah, "Inilah namus malaikat yang pernah diutus Allah kepada Nabi Musa. Duhai, semoga saya masih diberi kehidupan ketika kamu diusir kaummu." Nabi bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Jawab Waraqah, "Ya betul, belum ada seorang pun yang diberi wahyu sepertimu tidak dimusuhi orang. Apabila saya masih mendapati hari ini, niscaya saya akan menolong Anda sekuat-kuatnya." Tidak berapa lama kemudian Waraqah meninggal dunia dan wahyu pun terputus untuk sementara. Proses penerimaan wahyu bukan perkara mudah menurut Rasulullah. Masih dari sumber yang sama, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anhu bahwa Haris bin Hisham radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya wahyu turun kepada Anda?" Rasulullah menjawab, "Kadang-kadang wahyu itu datang kepadaku seperti bunyi lonceng. Itulah yang sangat berat bagiku. Setelah bunyi itu berhenti, aku baru mengerti apa yang disampaikannya. Kadang-kadang malaikat menjelma seperti seorang laki-laki menyampaikan kepadaku dan aku mengerti apa yang disampaikannya." Aisyah berkata, "Aku pernah melihat Nabi ketika turunnya wahyu kepadanya pada suatu hari yang amat dingin. Setelah wahyu itu berhenti, turun kelihatan dari Nabi bersimbah peluh.